Selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Oke, hari ini kita mau gali satu ide kepemimpinan yang fundamental banget nih. Dari buku Leaders Eat Less, idenya simple tapi kuat. Perlindungan dari atas. Intinya, ya, kepemimpinan sejati itu soal melindungi orang-orang yang jadi tanggung jawab kita. Gini, coba Anda bayangkan ya, di Korps Marinir Amerika, katanya nih, pas makan itu tentara yang paling junior malah makan duluan. Ya, betul. Yang senior justru belakangan, dan itu bukan aturan tertulis loh. Nah, itu dia. Udah jadi budaya aja gitu. Kayak ritual kecil tapi maknanya dalam banget ya. Soal pemimpin yang mendahulukan timnya. Persis. Kesediaan menempatkan kebutuhan orang lain di atas kebutuhan sendiri. Itu intinya. Oke, nah ngomongin soal melindungi dari atas, sumber kita punya cerita nyata yang wah keren banget. Tentang pilot A-10, call sign-nya Johnny Bravo. Dia terbang di Afghanistan malam-malam. Tugasnya ngasih perlindungan udara buat pasukan darat yang lagi dalam bahaya besar. Aten itu kan memang pesawat khusus untuk dukungan dekat ya. Betul loh. Dan kondisinya malam itu, wah bahaya banget. Gelap total, terbang rendah di lembah, cuma pakai kacamata night vision, awan tebal, rendah, plus ada badai pula. Waduh, itu kondisi penerbangan yang sangat ekstrim. Iya kan? Nah, di tengah situasi kayak gitu, si Bravo ini bikin keputusan nekat. Dia mau melakukan manuver namanya weather letdown. Maksudnya, menembus awan itu. Iya, nerobos awan buat bisa lihat langsung kondisi di bawah. Gila sih risikonya. Nah, ini dia. Keputusan Bravo ini nunjukin banget apa artinya perlindungan dari atas. Ini bukan cuma soal, prosedur terbang biasa. Ini soal kemauan ambil resiko pribadi yang luar biasa demi keselamatan orang lain di bawah sana. Manuver kayak gitu, di kondisi gitu, di gunung-gunung, itu bahaya banget loh. Bener banget. Ini bukan sekedar tugas, tapi komitmen ya. Komitmen yang mendalam. Terus, situasinya makin tegang nih. Pas Bravo udah nembus awan, terus nembak target musuh, kontak radionya mati. Hening. Wah, itu pasti deg-degan banget ya. Nggak tahu tembakannya kena atau nggak tahu kondisi tim di bawah gimana. Pasti mencekam. Mikir, misinya gagal nggak ya? Tim di bawah selamat nggak ya? Momen krusial itu. Untungnya, nggak lama kemudian radio nyala lagi. Ada suara, tembakan bagus, serang terus. Wah, lega banget pasti dengernya. Alhamdulillah ya. Iya, Bravo. Langsung tancap gas lagi, nyerang berulang kali. Terbang rendah banget sambil ngitungin detik biar nggak nabrak gunung dalam gelap. Gitu terus sampai amunisinya habis. Luar biasa. Dan hasilnya? Hasilnya, 22 tentara di darat itu selamat semua malam itu. Nggak ada korban jiwa sama sekali di pihak Amerika. Wow, itu pencapaian yang hebat banget dalam kondisi seperti itu. Tapi yang menarik juga, motivasi si Bravo ini ya. Nah iya, sumber kita bilang, dia nggak ngelakuin itu buat cari bonus, atau naik pangkat, atau dapat medali gitu. Terus buat apa dong? Buat dia, itu ya bagian dari pekerjaan aja. Just doing the job, katanya. JOB. Menarik. Jadi penghargaan terbesarnya bukan dari institusi ya? Bukan. Katanya momen paling berkesan buat dia itu justru pas akhirnya ketemu langsung sama pasukan yang dia selamatkan. Oh ya, gimana reaksinya? Mereka pelukan erat banget kayak teman lama yang baru ketemu lagi. Padahal itu pertama kalinya mereka tatap muka. Wah, itu pasti emosional sekali ya. Ini nunjukin kekuatan empati dan ikatan tim, bahkan sama orang yang belum pernah ketemu langsung. Iya, rasa tanggung jawab dan koneksi itu kuat banget. Pengorbanan Bravo itu, ya demi orang yang bahkan nggak dia kenal secara pribadi. Betul. Ini inti dari kepemimpinan yang melindungi. Bukan cuma soal jabatan, tapi tanggung jawab sebagai manusia ke manusia lain. Nah, kalau kita bandingin cerita kayak gini sama mungkin dinamika di banyak tempat kerja ya, kadang kan fokusnya beda. Maksudnya? Ya, mungkin lebih fokus kejar target pribadi atau cari muka ke atasan gitu. Kontras banget kan sama semangat Bravo ini? Iya juga ya. Semangat melindungi dan melayani dari Bravo itu datangnya dari dalam, dari budaya saling jaga, bukan sekedar insentif eksternal. Jadi, apa nih artinya semua ini buat kita, buat Anda yang dengerin, dalam konteks kepemimpinan sehari-hari? Intinya sih, gini, kepemimpinan yang hebat, yang benar-benar bikin orang loyal dan mau kasih yang terbaik, itu akarnya ada di tanggung jawab buat melindungi. Kayak contoh marinir tadi, atau aksi heroik Johnny Bravo ini.
Harga kepemimpinan itu, ya kesediaan mendahulukan kesejahteraan orang lain. Itulah yang menciptakan rasa aman, lingkaran aman, tempat orang bisa berkembang. Oke, jadi sebagai penutup nih, coba kita renungkan bareng-bareng. Dalam peran Anda sehari-hari, entah itu di kerjaan, di komunitas, atau mungkin di keluarga. Seberapa sering sih Anda melihat atau merasakan langsung kepemimpinan yang modelnya melindungi dari atas kayak gini? Coba pikirkan deh, apa bedanya rasanya kalau perlindungan dan rasa aman itu ada? Dan sebaliknya, apa dampaknya kalau itu nggak ada? Nah, bahan renungan yang menarik. Pikirkan itu ya. Sampai ketemu lagi di pembahasan mendalam kita berikutnya.